Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena videonya baru saja dibuat, baru dikirim. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tumbuh kembang anak. Insya Allah di hari Selasa depan kita akan praktekkan bagaimana menghitung tumbuh kembang anak. Oke, Bapak share materinya. Jadi apa sih tumbuh kembang itu? Jadi anak memiliki ciri khas yang selalu tumbuh dan berkembang sejak konsepsi, masuknya sejak dalam rahim, sampai berakhirnya masa remaja. Jadi anak-anak kita akan terus berkembang. Kemudian anak akan menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usianya. Artinya setiap tahapan usia anak itu akan menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian hal-hal yang harus diketahui ini ada istilah toddler itu 1 sampai 3 tahun, kemudian preschool 3 sampai 5 tahun. Kemudian periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah di masa balita. Jadi masa balita ini itu menjadi hal yang menjadi perhatian bagi orang tua karena akan menjadi dasar dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Ketika masa balitanya bagus, berarti pada masa-masa yang berikutnya juga diharapkan juga akan bagus. Kemudian pada perkembangan ada saja tentang mencakup berbahasa, kreativitas anak, kesadaran sosialnya, kesadaran emosional, dan inteligensia itu biasanya berjalan dengan cepat. Kemudian juga ada psikososial. Itu psikososial sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi anak dengan orang tua. Jadi inilah yang disebut sebagai pola asuh. Pola asuh anak akan mempengaruhi karakter anak saat ini. Kemudian perkembangan anak akan optimal bila interaksi sosial sesuai dengan kebutuhan anak pada setiap perkembangannya. Maksudnya setiap tahapan anak itu memiliki perkembangan seperti yang dijelaskan tadi, sehingga di tahap-tahap usianya itu harus dia penuhi apa saja tumbuh kembangnya. Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Jadi pertumbuhan itu proses normal dari bertambahnya ukuran. Jadi ini berkaitan dengan bentuk ya, bertambahnya jaringan yang telah ada sebelumnya. Apa saja cakupannya bisa perubahan dalam besar, misalnya badan, jumlah, misalnya gigi, ukuran, misalnya badan lagi tadi, organ ataupun individu yang biasa dengan kita bisa ukur dengan berat badan, kemudian dengan ukuran panjang, misalnya tinggi badan, lingkar kepala, lingkar perut, kemudian keseimbangan metabolik. Jadi lebih ke arah fisik untuk pertumbuhan. Sementara perkembangan lebih kepada arah pertumbuhan dan diferensiasi, maksudnya tidak akan mengulang. Definisi lainnya itu adalah ini bertambahnya kemampuan, jadi skill dari si anak itu. Dan fungsi tubuh lebih kompleks yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Jadi lebih kepada mental. Kalau misalnya perkembangan tadi, pertumbuhan itu lebih kepada fisik, kemudian fungsi organ, dan perilaku sosial. Jadi orang tua itu harus memahami tumbuh kembang anak, karena tadi seperti Bapak sampaikan, harus ada yang dipenuhi sesuai dengan usia anak. Kemudian perkembangan anak juga itu sejalan dengan pemahaman dan interaksi sosialnya. Keterampilan seperti tersenyum, merangkak, dan berjalan ini adalah tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh si anak. Jadi apakah anak itu sudah bisa tersenyum, sudah bisa merangkak dan berjalan, dan orang tua harus tahu pertama kali anak yang bisa tersenyum itu usia kapan, merangkak itu pada usia kapan, dan berjalan juga usia kapan, itu harus ditahu. Kemudian juga masih harus tahu bahwa ini pada usia-usia berapa ketiga hal ini bisa didapatkan pada anak. Kemudian anak itu pertumbuhannya itu masing-masing agak beda, tapi dalam skala yang normal. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, apa saja itu? Ya faktor genetik, kadang-kadang memang faktor dari gen dari si anak, kemudian jenis kelamin, biasanya anak perempuan lebih duluan cepat, namun lebih duluan dan lebih cepat berakhirnya, artinya
Laki-laki agak lambat, tapi pertumbuhannya juga agak lama. Nutrisi sudah pasti, makanan sangat mempengaruhi dari tumbuh dan kembang anak, aktivitas fisik anak. Hati-hati sekarang banyak gadget yang mengakibatkan anak itu sekarang tidak terlalu banyak melakukan aktivitas. Kemudian ada juga masalah kesehatan. Kemudian ada juga adalah ada hormon tertentu yang berhubungan dengan pertumbuhan juga cukup mempengaruhi. Nah, itu yang Bapak sampaikan tadi, jenis kelamin anak laki-laki akan berbeda dengan anak perempuan. Nah, ini tumbuh kembang di usia 0 sampai 1 bulan. Perkembangan fisiknya itu sudah bisa melakukan refleks, misalnya mengisap dan merasa kaget, itu normal pada anak. Kemudian gerakan lengan atau kaki tersentak-sentak, jadi dia memukul-mukul ya. Kemudian perkembangan kognitifnya sudah mulai penasaran dengan hal-hal sekitarnya, terutama masalah suara, penglihatan, dan penciuman. Kemudian ada gerakan-gerakan yang sudah dilakukan pada anak ya. Kemudian perkembangan sosialnya itu mulai anak ini sudah mulai tenang kalau misalnya orang tuanya sudah mulai menenangkan, sudah merespon. Kemudian dia sudah lebih dekat dengan pengasuh. Jadi biasa tahu yang mana ini orang tua, yang mana tidak, dengan cara menggendongnya. 1 sampai 3 bulan perkembangannya itu dia menggunakan lengan untuk menopang dirinya saat digendong atau ditempatkan di perut. Jadi sudah pegangan, berusaha mengangkat kepalanya sendiri, mengikuti objek dengan mata di satu. Jadi biasanya itu ada lihat mainan yang kayak kincir-kincir itu yang bunyi-bunyi, itu anak-anak biasanya sudah bisa melihat. Kemudian perkembangan kognitifnya itu sudah memperhatikan, mengamati dan mengenali wajah, mengenali orang yang dikenal dari kejauhan, menunjukkan rasa bosan dengan sikap rewel. Jadi sudah mulai menangis kalau mulai bosannya, apakah karena popok atau misalnya ini, jadi sudah menunjukkan hal seperti itu. Menggunakan tangan dan mata secara terencana dan sesama, misalnya ketika ini melihat mainan tadi yang Bapak sampaikan tadi ya, yang suara-suara. Bisa juga dia sudah mulai tersenyum, tiba-tiba tersenyum, kemudian sudah mulai bisa diajak bermain, kemudian sudah ada suara-suara yang unik, suara anak-anak, kemudian dia juga menangisnya itu dengan kebutuhan berbeda, misalnya di sinilah bisa anak sudah mulai nangis karena lapar, ngompol, atau misalnya karena kecapean. Kemudian bisa mengikuti ekspresi-ekspresi wajah, kemudian sudah bisa merespon kasih sayang. 3 sampai 6 bulan itu sudah bisa meraih benda, mulai bisa terguling dari terlentang ke tengkurap, memindahkan barang dari satu tangan ke tangan yang lain, jadi sudah bisa memindahkan yang dipegang ya. Kemudian mulai mengenali dan bereaksi terhadap orang asing, jadi kalau misalnya melihat orang asing itu ekspresi mukanya jadi lain, atau bahkan menangis. Kemudian mencoba mengajak orang lain untuk bermain. Kognitifnya, dia sudah penasaran dengan hal-hal yang di luar jangkauan, ingin melihat hal yang baru, kemudian mengeksplorasi sesuatu dengan memasukkannya ke dalamnya. Jadi masa oralnya ini di sini sudah mulai kelihatan, jadi anak itu sebentar-sebentar memasukkan mainan atau apa saja ke dalam mulutnya. Kemudian sudah bisa merespon panggilan nama. Next. 6 sampai 9 bulan itu sudah berguling dari terlentang ke telungkup. Jadi sudah bisa ini ya, bolak-balik, duduk tanpa sandaran, sudah lurus. Kemudian sudah bisa mulai belajar merangkak. Kemudian emosionalnya dan sosialnya itu sudah bisa melihat dirinya di cermin. Kemudian bisa mengekspresikan kebahagiaan, kesedihan, dan amarah. Jadi dia bisa marah, senang, bahkan sedih. Kemudian dia berlatih bergiliran berbicara dengan orang lain, jadi sudah bisa merespon tadi. Kemudian sudah ada suara-suara yang keluar seperti serta mengucapkan huruf-huruf seperti B dan N. Kemudian belajar sebab akibat, misalnya melihat apa yang terjadi ketika menggoyangkan mainan. Misalnya kalau kita ajak berespon bermain, dia sudah mulai
memberikan efek. 9-12 bulan dia sudah bisa berjalan sedikit dengan berpegangan tangan, kemudian sudah mampu berdiri sendiri, kemudian sudah beberapa langkah dan bisa menunjuk sesuatu. Perkembangan kognitifnya itu menemukan benda yang tersembunyi, jadi sudah bisa menemukannya, barang-barang yang tersembunyi, kemudian melihat dan menunjuk ke gambar saat diminta, menyebutkan ini ya, mau menunjuk mana ayah, mama mungkin sudah saya kenal, sudah bisa memukul, melempar atau mengguncangkan sesuatu yang apa yang terjadi, kemudian bisa mengeksplorasikan benda-benda sehari-hari baik dengan cara yang benar, misalnya minum, kemudian masukkan benda ke cangkir. Sudah mulai mengikuti, menurunkan kata-kata, dan di sini juga pada usia 19 tahun sudah bisa dada-dada ya, sudah bisa melambaikan tangan. Kemudian mengeluarkan suara-suara seperti berbicara walaupun tidak jelas. Kemudian sudah bisa menyebutkan kata mama, papa, ingat di usia 9-12 tahun. Kemudian sudah takut kepada hal-hal yang baru. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dia langsung nangis. Kurang lebih saat tadi di usia 3-6 tahun, sudah 6 bulannya, menggunakan gerakan atau suara untuk menarik perhatian. Jadi sudah bisa menarik perhatian. 1-2 tahun apa saja dia belajar menggunakan sendok untuk makan sendiri. Ini ingat 1-2 tahun sudah bisa mencolek orang lain, misalnya kayak memanggil-manggil, menarik-narik ya. Memasukkan barang ke sesuatu wadah lalu mengeluarkan lagi, ini harus sudah diajarkan juga. Nah, ini hati-hati sudah bisa mencoret-coret, jangan sampai mencoret dinding. Kemudian sudah bisa mengenali siapa kakaknya, adiknya, atau tantenya, pamannya yang ada dalam rumah. Kemudian misalnya sudah bisa memegang bola, kemudian bisa mencangkir, mengangkat tangan sambil ingin menggendong. Jadi kadang-kadang anak-anak ini kan ada responnya ketika dia mau digendong, itu reaksinya seperti apa. Kemudian sudah bisa mendekatkan, melaksanakan larangan, misalnya jangan, tidak boleh, walaupun secara parenting atau ilmu pengasuhan anak, kata-kata jangan itu sebaiknya dikurangi dalam memberikan pada anak, berkomunikasi dengan anak. Perkembangan fisiknya sudah duduk mandiri, menjulurkan lengan dan kaki saat membantu pakaiannya dikenakan, jadi sudah bisa mengarahkan diri sendiri, berjalan secara mandiri tanpa bantuan. Kemudian di sini juga sudah mulai belajar menaiki tangga. Perkembangan sosial dan emosionalnya sudah bisa tersenyum, tertawa, kemudian kadang-kadang juga bisa menangis karena kesal, jengkel, kemudian sudah bisa merasa nyaman dengan mainan yang sedang dimainkan. Kemudian juga ini dia gugup ketika dia berhadapan dengan orang yang baru dikenalnya. Jadi harus hati-hati, dan ini biasa juga anak-anak sering ditakut-takuti ya. Hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Selanjutnya 2-3 tahun dia belajar sudah makan sendiri, walaupun tadi umur 1-2 tahun sudah bisa. Kemudian dia sudah bisa mengambil benda dari ibu jarinya, menculik orang lain pun juga tadi sebenarnya juga sudah lebih awal. Mau memasukkan ke suatu badan dan mengeluarkan lagi, sudah bisa menggunakan krayon, sudah bisa memanggil nama-nama anggota keluarga. Kemudian perkembangannya ini menjulurkan lidah, berjalan tanpa bantuan, mulai belajar menaiki tangga. Jadi kurang lebih di usia 1-2 tahun. Kemudian dalam perkembangan tumbuh kembang anak ini harus diperhatikan ada istilahnya 1000 hari pertama kehidupan dalam tumbuh kembang anak. Apa itu? Jadi ini adalah periode emas di mana hari pertama kehidupan. Kapan dimulai? Itu ketika usia sudah 28 hari. 28 hari ini kalau dibagi menjadi 28 hari ini sebenarnya kehamilan 280 hari. Kan kalau 1 bulan kan ada 30 hari ya. Kemudian kalau 28 berarti ada sudah 8
6 bulan. Jadi di sini jadi mulai usia 120 hari, kemudian usia 360 hari. Jadi di periode kehamilan 128 hari ini adalah sejak anak kita sudah memiliki denyut jantung. Jadi dalam kehamilan 28 hari itu kan memang usia kehamilan ya, sekitar 6 bulan. Karena 6 dikali 3, 6 kali 3, 18. Kurang lebih 9 bulan ya. 9 bulan lebih itu masih di dalam kandungan. Jadi disinilah pada saat itu anak itu sudah mulai tumbuh kembangnya itu harus diperhatikan sampai anak usia 2 tahun. Kita lihat di sini nanti penjelasannya. Jadi tumbuh kembang anak tadi salah satunya diperhatikan dipengaruhi oleh 1000 hari pertama kehidupan. Jadi istilahnya 1000 hari pertama kehidupan. Saat pembuahan, jadi sejak terjadinya seorang ibu sudah mengetahui bahwa dirinya sudah hamil itu sampai anak berusia 2 tahun. Jadi sejak positif sudah ada tanda kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kemudian tinggi badan anak 2 tahun ini ternyata tinggi badannya itu sudah hampir setengah dari orang dewasa. Kemudian otaknya itu pun sudah hampir 80%. Artinya apa? Di periode emas inilah yang sangat membantu nanti proses tumbuh kembangnya anak ketika dia akan dewasa. Termasuk ini juga yang bisa digunakan oleh orang kesehatan untuk pencegahan stunting. Stunting kan antara ukuran, tinggi badan, dan umur itu tidak sesuai. Jadi ketika kita memperhatikan ini, berarti orang tua itu akan mencegah terjadinya stunting. Kemudian screening nanti dilaksanakan itu yang paling umum itu adalah dengan menimbang berat badan, mengukur panjang badan, dan lingkar kepala. Biasanya ini menjadi ukuran karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan penyakit. Kemudian biasa ditulis di dalam KMS, Kartu Menuju Sehat. Kemudian screening juga dapat dilakukan oleh petugas kesehatan yang biasanya ada di puskesmas. Kalau dia berisiko tinggi, biasanya dilakukan oleh dokter. Oke, jangan dilupa tadi salah satu contoh dari tugas perkembangan anak ya, atau misalnya tumbuh kembang anak. Oke, kita lanjut dengan penelitian DDST. Nanti ini kita praktikin selalu di hari Selasa depan. Jadi DDST ini adalah standar internasional untuk pengukuran tumbuh kembang anak, yaitu ada beberapa aspek yang dinilai, ada 4, yaitu tentang personal sosialnya, kemudian gerakan motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Ini biasa sudah sering sangat familiar untuk di kesehatan, jadi harus tahu ada personal sosial, perilaku sosial, motorik halus, itu biasa gerakan-gerakan kecil, kemudian bahasa, dan motorik kasar biasa gerakan lebih luas atau lebih berkaitan dengan sikap tubuh. Ini penjelasannya nanti kita akan bahas, itu ada cara menghitungnya, sektor-sektornya, misalnya kalau dia lulus lewat berapa hari. Kemudian, nah ini nanti di hari Senin depan, ini ada, kalau misalnya dia nanti garis ini apa, kemudian ini file apa, ini bisa penjelasannya. Kemudian, ini dia formatnya, jadi ini tidak sangat jelas, ya, belum jelas, nanti di print bagus-bagus. DDST nanti misalnya dia usia tadi 12 bulan, kita akan tarik garis di sini. Kemudian yang mengenai garis ini nanti kita lihat dia harus melaksanakan apa. Ini ada kata-kata di sini memang agak kecil ya. Nanti kita lihat. Kemudian kita lihat di kotak-kotaknya ini dia sudah bisa melaksanakan atau tidak. Ada beberapa. Ini yang tadi yang Bapak sampaikan di sini tadi ada personal sosialnya, ada motorik halusnya, ada bahasanya motorik kasar. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri namanya KPSP. Nanti kita akan diskusikan minggu depan di kelas. Oke, demikian yang kuliah kita hari ini. Silakan di komen sebagai bukti daftar hadir dan jangan lupa
Tugasnya dikirim linknya, ditunggu sampai besok jam 3 siang. Tapi untuk absensinya ditunggu sampai jam 10 malam. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.